Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Pada chapter ini, cerita dibuka dengan sebuah kilas balik menarik yang menggambarkan peristiwa penting di akhir chapter 907. Saat itu, referee sedang berlangsung, dan seorang kesatria suci yang ternyata adalah saudara kembar Shanks datang menghadap Gorosei. Tujuannya adalah membahas seorang bajak laut yang selama ini dianggap sebagai ancaman besar. Sebelumnya, panel berhenti pada momen saat saudara kembar Shanks memasuki ruangan Gorosei, meninggalkan pembaca bertanya-tanya tentang isi diskusi mereka. Kini, cerita mengungkapkan secara lengkap apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut. Kesatria suci tersebut, yang merupakan saudara kembar Shanks, membuka percakapan dengan menyebut bahwa ia ingin membicarakan tentang Yonko Akagami Shanks, yang merupakan saudaranya sendiri. Pernyataan ini mengejutkan para Gorosei, karena tidak ada yang menduga bahwa topik diskusi adalah tentang seorang Yonko yang selama ini dikenal lebih santai dibandingkan Yonko lainnya. Saudara kembar Shanks menjelaskan bahwa meskipun banyak yang menganggap Blackbeard sebagai bajak laut paling agresif dalam perburuan One Piece, menurutnya, justru Shanks adalah sosok yang paling dekat dengan harta karun legendaris tersebut. Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa Shanks selalu bertindak dengan perhitungan matang dan hanya bergerak pada saat yang tepat. Penjelasan ini diikuti dengan bukti nyata bahwa setelah kekalahan Kaido dan Big Mom, Shanks dengan tegas mengumumkan niatnya untuk mengklaim One Piece. Saudara kembar Shanks, yang memiliki kemampuan prediksi sangat akurat, telah melihat tanda-tanda ini jauh sebelum pengumuman tersebut. Ia juga meyakinkan para Gorosei bahwa Shanks menguasai semua jenis haki tingkat tinggi, membuatnya menjadi ancaman yang tidak bisa diremehkan. Setelah menjelaskan pandangannya, Gorosei bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh saudara kembar Shanks. Jawaban yang diberikan sangat mengejutkan. Ia menyatakan bahwa ia merasa berkewajiban untuk menghentikan Shanks, karena menurutnya, Shanks adalah aib bagi keluarga Vigarland. Ia menguraikan perjalanan hidup Shanks, mulai dari diasuh oleh bajak laut Roger, membentuk kru bajak lautnya sendiri, hingga kini menjadi Yonko yang sangat berbahaya. Gorosei, meskipun memahami urgensi situasi ini, menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk pemerintah dunia berkonflik langsung dengan Shanks, mengingat situasi global yang penuh tekanan akibat referee. Saudara kembar Shanks kemudian mengungkapkan bahwa tujuannya menyampaikan informasi ini adalah agar Gorosei tahu betapa besar keinginannya untuk mengalahkan Shanks. Ia berharap dapat dilibatkan jika suatu saat pemerintah dunia memutuskan untuk melawan Yonko tersebut. Setelah diskusi ini berakhir, kilas balik berlanjut ke pertemuannya dengan Im Sama. Im Sama, yang telah mengetahui ambisi saudara kembar Shanks, memberinya misi penting ke Pulau Elbaf. Ia menegaskan bahwa jika misi ini berhasil, saudara kembar Shanks akan diberi mandat untuk memimpin pasukan dalam pertempuran melawan Shanks. Di Pulau Elbaf, saudara kembar Shanks menunjukkan keseriusannya. Ia mengingatkan rekan perempuannya untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Rekannya setuju dengan penuh keyakinan, memahami bahwa misi ini harus berhasil demi kehormatan mereka. Cerita kemudian berpindah ke dunia bawah Elbaf, di mana Loki, sang pangeran raksasa, terikat di rantai besar. Ia merasakan kehadiran seorang wanita bernama Hel, pemimpin dunia bawah Elbaf yang terkenal. Hel memiliki sejarah konflik dengan Loki, dan pertemuan mereka kali ini kembali memunculkan ketegangan. Hel bertanya tentang kehadiran seseorang di wilayah tersebut, tetapi Loki berbohong dengan mengatakan tidak ada siapapun.
Ia berusaha melindungi rahasia pertemuannya dengan Luffy yang sebelumnya telah membuat kesepakatan untuk menjaga hal ini tetap tersembunyi. Hell, yang curiga, mengancam akan menyiksa salah satu bawahan Loki untuk mencari tahu kebenarannya. Ancaman ini memicu kemarahan Loki yang meskipun terikat, membuat guncangan besar di wilayah itu. Guncangan ini bahkan dirasakan hingga ke permukaan Elbaf, membuat para karakter lain seperti Luffy, Robin, dan kru topi jerami bereaksi. Meskipun situasi akhirnya mereda, momen ini menunjukkan kedalaman karakter Loki, yang meskipun licik, memiliki sifat melindungi bawahan dengan sepenuh hati. Sementara itu, di tempat lain, rencana licik Blackbeard mulai terungkap. Katarina Devon, salah satu anak buahnya, menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk meniru wujud Gorosei Saturn. Meskipun Saturn telah tiada, Devon tetap bisa memanfaatkan kemampuannya untuk menipu Seraphim, robot manusia buatan pemerintah dunia. Dengan menyamar sebagai Saturn, Devon memiliki potensi untuk mengendalikan Seraphim, karena robot ini hanya merespons perintah berdasarkan tampilan fisik. Blackbeard, yang tergiur oleh kekuatan besar Seraphim, berencana menggunakan mereka untuk memperkuat pasukannya. Ia memahami bahwa Seraphim adalah senjata yang sangat berharga, dan dengan kemampuan Devon untuk meniru Saturn, ia yakin dapat mengambil alih kendali mereka. Rencana ini menunjukkan ambisi besar Blackbeard untuk menguasai dunia bajak laut dengan cara apapun. Chapter ini penuh dengan ketegangan, intrik, dan perkembangan karakter yang menarik. Dari ambisi saudara kembar Shanks hingga rencana cerdik Blackbeard, setiap elemen cerita menambah dimensi baru pada narasi One Piece. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya memperkaya plot, tetapi juga menciptakan harapan besar untuk konflik dan aliansi yang akan datang di dunia One Piece. Cangkir persahabatan dan konflik besar yang mengintai di Elbaf. Chapter terbaru, One Piece 1135 yang berjudul Cangkir Persahabatan, menghadirkan berbagai momen menarik yang mengungkap lebih banyak tentang dunia Elbaf dan tokoh-tokoh penting di dalamnya. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan perpustakaan besar di Elbaf, tempat seekor burung hantu raksasa bernama Biblo tinggal. Sebelumnya, burung ini telah muncul di chapter sebelumnya, namun namanya baru terungkap kali ini. Biblo yang telah hidup selama berabad-abad ternyata merupakan pengguna buah iblis Iku-Iku no Mi yang memungkinkannya untuk memperbesar ukuran objek apapun. Kemampuan ini menjadi alasan mengapa buku-buku di perpustakaan tersebut memiliki ukuran yang besar, sehingga bisa dibaca oleh para raksasa Elbaf. Kemampuan Biblo memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi di Elbaf, termasuk dalam memperbesar koran World Economic Times milik Morgans. Meski koran tersebut tidak didistribusikan di negeri yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, seperti Elbaf, pelaut sering membawa koran itu dari luar, dan Biblo menggunakannya untuk menyebarkan literatur berharga di kalangan raksasa. Hal ini menjadi bagian penting dari budaya Elbaf yang menggabungkan tradisi kuno dengan pengaruh dunia luar. Cerita beralih ke sebuah sekolah di Elbaf, di mana seorang anak raksasa bernama Kalen yang sebelumnya terlihat di pelabuhan, kini muncul lagi. Ia menyerang Luffy dengan pedang kayu, tampaknya hanya untuk bercanda. Luffy dengan gaya khasnya membalas serangan itu menggunakan Elephant Gun dari Gear 3. Meski demikian, Kalen mampu menghindari serangan tersebut dengan mudah, menunjukkan kemampuan bertarung yang mengesankan. Hal ini membuat Luffy kagum karena ia melihat Kalen sebagai prajurit muda yang tangguh, berbeda dengan anak-anak lain di sekolah itu. Sebaliknya, anak-anak lain tampak tidak menyukai Kalen. Mereka menganggapnya kasar dan agresif, berbeda jauh dengan sikap mereka yang lebih halus dan mencintai perdamaian berkat pengaruh Raja Harald yang berkuasa di Elbaf. Namun, Kalen tidak peduli dengan pandangan itu, karena ia lebih menghormati gaya hidup para prajurit raksasa lama yang keras dan penuh keberanian. Terungkap bahwa Kalen adalah anak campuran antara manusia dan raksasa. Ibunya adalah seorang raksasa bernama Ripley, seorang guru biologi di Elbaf, sementara ayahnya adalah manusia, dan bukan sembarang manusia. Ayah Kalen ternyata adalah Skopper Gaban.
mantan anggota kru bajak laut Roger. Skipper Gaban, yang telah lama tidak muncul dalam cerita, kini terungkap telah menetap di Elbaf dan menikahi Ripley. Seperti halnya Rayleigh yang memilih pensiun di Sabaody bersama Shaki, Gaban juga menjalani hidup tenang di Elbaf. Namun, kehadirannya di sini tampaknya akan memainkan peran besar dalam alur cerita mendatang. Terungkap pula bahwa salah satu alasan Shanks singgah di Elbaf adalah untuk bertemu dengan Skipper Gaban, sehubungan dengan rencana besar Shanks untuk mengklaim One Piece. Selanjutnya, cerita memperlihatkan kelompok topi jerami yang telah berkumpul kembali setelah sebelumnya terbagi dalam dua kelompok, Robin, Franky, Brook, dan Jinbe, yang berada di perpustakaan Elbaf, kini mengenakan pakaian tradisional Elbaf yang dibuat oleh seorang wanita raksasa. Mereka merasa bersyukur atas keramahan para raksasa di sana. Franky juga menunjukkan minat besar pada pohon Adam yang tumbuh di Elbaf dan dikenal sebagai pohon tertua dari jenisnya. Fakta bahwa pohon Adam juga tumbuh di lokasi lain di dunia membuka potensi eksplorasi lebih luas dalam petualangan Luffy dan kawan-kawan. Cerita kemudian beralih ke sebuah kastil di desa barat Elbaf, tempat dua kesatria suci tiba melalui teleportasi. Mereka adalah sosok yang sangat misterius, dengan salah satunya menyerupai Shanks. Tujuan utama mereka adalah untuk menemukan Pangeran Loki, yang diketahui telah menghabisi Raja Harald 6 tahun lalu. Namun, penjaga kastil menolak memberikan informasi tentang lokasi Loki yang saat ini dianggap sebagai kriminal Elbaf. Kesatria suci wanita yang memiliki sifat arogan khas Tenryubito dengan cepat menyerang salah satu penjaga yang dianggap tidak sopan. Serangan tersebut menunjukkan betapa berbahayanya kesatria suci ini. Sementara itu, kesatria suci pria yang menyerupai Shanks hanya diam mengamati aksi rekannya. Ia membawa sebilah pedang dengan gagang yang menyerupai pedang milik Shanks, memperkuat misteri seputar identitasnya. Dari sini, jelas bahwa kedatangan mereka akan membawa ancaman besar bagi Luffy dan kawan-kawan yang saat ini berada di wilayah Elbaf yang sama. Cerita berlanjut dengan pesta besar di Elbaf yang diadakan untuk menyambut bajak laut topi jerami. Para raksasa mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka di masa lalu, mulai dari kejadian di Little Garden bersama Dory dan Brogy, hingga Enies Lobby dengan Kashi dan Oimo, serta dukungan mereka untuk Hajrudin di Dressrosa. Momen ini menegaskan hubungan kuat antara Luffy dan para raksasa yang telah terjalin sepanjang perjalanan mereka. Pesta ini menjadi ajang bagi Luffy dan Usopp untuk mengenang pertemuan mereka dengan Stanson, salah satu raksasa yang dulu mereka selamatkan di Sabaody. Di tengah suasana meriah ini, para raksasa mengangkat cangkir sake mereka sebagai simbol persahabatan. Inilah yang menjadi alasan chapter ini diberi judul Cangkir Persahabatan. Namun, kebahagiaan ini tampaknya akan segera terganggu mengingat dua kesatria suci telah berada di Elbaf. Lokasi mereka yang tidak terlalu jauh dari Luffy dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pertemuan antara dua pihak ini hanya tinggal menunggu waktu. Di akhir chapter, seorang raksasa legendaris bernama Jarul muncul di tengah pesta. Jarul, yang merupakan raksasa tertua yang pernah terlihat sejauh ini, membawa aura karismatik. Luffy terkejut melihat pedang yang tampak menancap di kepala Jarul, tetapi ternyata itu hanya menancap di helmnya. Kemunculan Jarul tampaknya menjadi sinyal akan konflik besar yang akan segera terjadi di Elbaf, mengingat banyak tokoh penting yang telah terkumpul di pulau ini. Chapter ini tidak hanya mengungkap lebih banyak tentang Elbaf dan para penghuninya, tetapi juga memperkenalkan berbagai konflik baru yang melibatkan kesatria suci, Pangeran Loki, dan bahkan Skipper Gaban. Dengan semua elemen ini, Elbaf Arc tampaknya akan menjadi salah satu bagian paling epik dalam cerita One Piece. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo-kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.